Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pastinya di sini di Auto Sultan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ada podcast sama komunitas trader Nusantara. Nah, di sini tuh mau ngebahas lagi soal Luna lebih dalam teman-teman. Jadi bagi kalian yang punya aset di USD stablecoin, kalian perlu lihat video ini sih menurut gue. Nah, langsung aja kita bakal ke komunitas trader Nusantara terlebih dahulu. Coba di introduction dulu, Mas. Komunitas trader Nusantara itu apa tuh? Dari Mas Rudi atau Mas Rai? Mas Rudi lah, bosnya dia. Bos. Jadi gini, komunitas trader Nusantara itu dibentuk pas kalau nggak salah saya di Agustus atau November lalu. Jadi waktu itu saya, Rama, Abi itu pendiri awal ya, Ray ya. Ya, benar. Pendiri awal. Jadi pertama sekali kita kan udah lama bareng. Jadi sambil belajar, di scam VIP juga banyak. Jadi intinya habis itu kita dapat ide, kita bikin deh satu grup chat, tujuannya untuk mengedukasi member sama pemain-pemain kripto di Indonesia tanpa memungut biaya apapun. Sebenarnya awalnya dari situ. Terus seiring berkembangnya waktu, kita ketemu Om Ray dan ternyata kita satu visi. Jadi kita habis itu gabung menjadi satu tim. Dan selama ini di KTN, Komunitas Trader Nusantara, di situ bukan cuma bahas chat doang ya, teknikal ya. Sama yang lain-lain juga udah bahas semua, termasuk masalah real life itu dibahas juga. Apalagi kalau makroekonomi, ada jagonya di situ juga. Nah, jadi gitu guys, komunitas trader Nusantara itu jadi komunitas trader yang ada basicnya juga, bukan dari charting doang, tapi mereka ada basic dari fundamentalnya juga, mau edukasi juga secara gratis teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar cryptocurrency ataupun trading tuh bisa di sana aja gitu. Daripada kalian masuk-masuk di grup-grup yang spamming nggak jelas gitulah, lebih baik di tempat kayak gini. Emang tujuannya mengedukasi member, bukan ngambil uang member gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Iya benar itu visinya. Nah, langsung aja di sini apa nih yang mau kita bahas nih dari Mas Rudi atau Mas Rai? Ya tentu Luna dong yang lagi hot itu ya. Yang lagi Luna ya, yang isinya. Yang lagi hot banget ya. Yang lagi hot banget. Nah, sebenarnya Luna itu kenapa nih Mas? Kalau menurut dari komunitas trader Indonesia nih. Wah, itu bisa panjang. Kenapa USD Luna bisa crash? Wah, ini bisa panjang sih kalau mau jelasin. Karena kalau dari aku ya, awalnya itu emang dia itu sistemnya belum rapi. Kalau dia kan algoritmi stable ya. Kemarin udah dijelasin tuh. Nah, kalau yang udah nonton video sebelumnya dari Auto Sultan pasti tahu lah. Jadi paling gampang sih sebenarnya kalau dari aku, kita learn by history. Sebelumnya ada kejadian yang paling mirip dengan ini, yaitu ya Iron Titan Finance yang dulu makan korban Mark Cuban kalau kalian ada perhatian. Nah, Mark Cuban itu sempat masukin berapa miliar dolar gitu ke sana, tapi habis itu mendarat rug pull. Nah, itu kejadiannya dikenal sebagai death spiral. Nah, nanti aku bakal jelasin. Tapi kayak Om Rudi ini mau cerita nih dari tadi soal pengalaman dia sama Luna. Intro dulu deh. Kenapa Luna jadi hot nih? Apa? Kenapa Luna hot banget? Oh, Luna hot banget. Jadi sebenarnya Luna itu sudah sempat dibahas di KTN ya, waktu Desember ya kita bahas ya. Oh, dari Desember itu yang ngebahasnya ya Mas ya? Iya, dari Desember kita udah ngebahas. Sebelum kelas itu pastinya kan? Jauh. Ya, masih lagi nge-pumping kalau nggak salah ke 100 sen kalau nggak salah ya. $100. Gitu. Benar. Itu kita udah dikatakan udah warning, dan kebetulan Om Ray udah ngomong Luna ini mesti hati-hati soalnya ada kemungkinan seperti Titan Finance ya. Ya, benar. Finance, ya. Jadi dari Om Dopio juga pada nge-warn juga kan, hati-hati Ponzi gitu. Dan kebetulan dari feedback member memang ada sebagian yang habis masuk ke KTN exit pada waktunya. Tetapi pas kemarin lagi ngedam, jangan ikutin saya loh ya, ini murni judi loh ya. Murni judi loh, itu satu wah habis $4.000 di jadi cukupnya cuma buat bayar parkir sekarang.
beli di $1, 0,7, 0,4, 0,2. Sama ngelong nggak kita ya Om ya? 0, sekian ngelong. Nah, dia list. Tapi statistically emang ada bagusnya di situ. Nanti aku jelasin deh kenapa. Ya. Tapi yang perlu digarisbawahin di sini Om Rudi mengatakan emang itu lagi pengen gambling aja gitu ya di Luna. Ya betul. Ya. Jangan ikutin aku, serius. Dari KTN itu aku udah ngomong jangan ikutin aku lagi judi gitu loh. Iya, kadang-kadang di sini member-member itu mungkin belum tahu tuh, apalagi kita ngelihat kemarin kan ada gerakan $100 tuh, jadi ada salah satu influencer yang mungkin nyangkut atau gimana aku nggak tahu, jadi dia buat gerakan $100. Yeah. Nah itu, aku pengen ketawa gitu. Habis itu nyerap entah sakas atau gimana. Aku punya info dari orang dalam, nah itu loh maksud aku kenapa nggak dinotis aja siapa orang dalamnya gitu kan, nggak logis lah menurut aku. Tapi kalau misal kenapa nggak jujur-jujuran, ini aku lagi gambling loh, ya udah gitu kan. Ya. Iya. Kenapa harus dipaksa dengan statement yang nggak masuk akal? Terakhir ternyata infonya kan salah kan, akhirnya si Dokon mau nge-vote malah jadi vote Luna. Iya mau nge-vote Luna, iya benar-benar. Sama kayak Ethereum jadinya. Terus Luna sebenarnya gue transfer dari situ, serius. Tahun kemarin Januari gue beli 0,8. 0,8 dolar ya? Iya. Dan gue jualnya di $40. Wow. Habis gue jual ternyata Luna ke 100. Habis ketawain sama Mas Rama ketawain gue, kasihan dia bilang. Habis itu kemarin pas Luna crash nanya gue lagi, akhirnya nggak nyesal lu jual di 40 kan? Gue bilang iya. Nyesel nggak lu sekarang? Gue nggak nyesal malah seneng gue. Iya jadi gitu sih, apa tuh nama ya, cerita soal Luna ini emang ada yang rugi, ada yang cuan, ada yang untung. Saya cek Rupul 21B katanya. Iya. 21B gila loh. Menurut gua mungkin itu bukan investment dari dia, itu mungkin apa? Bagian dalam listing fee. Iya, bagian dalam tokenomics. Enggak lah. Tokennya sebagian. Enggak kok, itu emang kekayaan dia. Cuma mungkin kurang saja simpan dalam bentuk USD kan. Tahu-tahu ternyata USD kena rupiah. Itu dia pasti shock pasti. Cuman kan si CJ juga kan kayak ada efek gitu kan, dia punya Binance Lab kan. Iya, dia punya ini kan, punya BUSD sendiri kan. Ngapain coba USD coba? Heran. Ya namanya orang kaya gabut, ya udah, masalahnya. Nah, tapi yang kita jadi concern kita di sini Mas, stablecoin itu menurut Mas gimana nih algoritmik? Kalau misalkan kita lihat kan, di orang kan ada persaingan antar bisnis gitu kan. Mengingat stablecoin algoritmik kan kebanyakan tiap token masa sekarang punya dolarnya sendiri. Nah, benar. Itu kan pastinya memunculkan sebuah yang namanya persaingan bisnis. Menurut Mas sendiri, apakah aman kita berinvestasi di token-token yang memiliki stablecoin algoritmik ini? Sebenarnya ya kalau market nggak panik. Stablecoin algoritmik itu punya konsep only up gitu. Jadi harganya selalu naik. Kayak yang Luna USD ini. Itu ada bagusnya. Aku pakai PPT gimana? Boleh. Kita pakai PPT ya. Sebentar. Aku share screen. Nah, cakep, kelihatan. Nah, ini. Okay. Ini tema awal dari siapa nih yang kemarin kasih ya? Awal kehancuran kripto. Oh iya, ini tema kita nih. Tapi emang bisa loh. Sebenarnya kepicu gara-gara ini semuanya, gara-gara panik. Iya, menurut aku emang gimana ya, stablecoin udah nggak stable lagi itu bisa jadi suatu awal kehancuran ya. Benar. Karena gini ya, kalau paling parah itu sebenarnya Tether. Kalau Tether sempat nggak stabil, itu udah paling panik deh. Soalnya 80% lah bilang. Trading di kripto itu pakai USDT kan. Itu USDT hilang kena regulasi SEC, bakal kalang kabut. Makanya sekarang beberapa trader yang aku kenal kayak ya yang kita sebut lah, ada yang tadi dimention sama Om Rudi itu kayak Om Dok di komunitas kita,
dia selalu sering perhatiin yang kayak gitu tuh, yang hal-hal yang kecil-kecil yang kadang kita nggak perhatiin, yang makro atau yang mana. Nah dia perhatiin kayak barusan aja Tether itu udah hilang 10 billion. Berarti mereka ngeburn kan, ada kemungkinan antara mereka ngeburn atau mereka gimana supaya nanti pas diperiksa SEC bisa aman lagi. Tapi kan berarti sekarang dollar in circulation juga berkurang. Nah ini sebenarnya warning sih, agak bahaya. Apalagi kita lihat Wells itu kan kemarin itu transaksi dalam satu hari di Tether ada yang narik sampai 7 billion kan. Bener, ada yang kayak gitu kan. Karena udah mulai cash out semua sih Mas. Ya gimana, stable nggak stable? Udah stable. Volume transaksi juga turun kan. Orang udah nggak hype lagi. Oh, udah nggak hype lagi. Jadi ini bukan suatu yang ini ya. Memang karena stable nggak stable ini bisa memunculkan sebuah yang namanya awal kehancuran lah. Ya, nih, oke. Ini aku jelasin nih. Bagusnya dari USD dan Luna itu dia menggunakan teknik counter cyclical fee. Jadi aku udah jelasin di selanjutnya itu. Dia teknologi yang menarik nih. Kenapa dia bisa push USDT ini jadi, dan orang banyak suka. Nah, jadi kan Luna itu sebenarnya transaksinya itu buat ngedanain USDT. Jadi ketika kita nge-mint Luna, nanti kita bayarnya in USD. Jadi USD-nya nambah. Tapi kalau kita nge-mint USD, nanti yang nambahnya Luna. Jadi kayak saling terbalik gitulah, bolak-balik gitu. Mereka saling ngejagain nilainya. Di situ bagusnya. Nah, hebatnya Luna ini dia punya sistem itu, ada sistem stacking yang buat validator, dan itu rewardnya itu semakin rendah nilai Luna, semakin gede juga return yang kita terima. Karena kan kita kalau staking Luna, returnnya in USD and in Luna gitu. Jadi kalau nilai Luna hancur, meski asal nilai USD-nya tetap terjaga, ya nanti makin bagus. Nah, karena makin bagus, orang bakal beli Luna. Jadi harga Luna bakal naik lagi supaya nyamain sama Terra gitu lah. Jadi intinya mereka kayak bikin lingkaran setan lah supaya harga pokoknya kalau Terra naik, Luna turun, tapi dia punya staking reward naik gitu loh. Jadi orang mau nge-staking di Luna. Jadi orang beli Luna. Nah, orang beli Luna naik lagi, ya Terra nggak naik gitu loh. Terus nanti naik dorong bolak-balik saling naik gitu loh. Jadi sistemnya kayak lingkaran setan beneran aku bilang. Menarik makanya sebenarnya. Kalau orang yang dengar banyak banget yang bilang wah ini hebat banget revolutionaries untuk algoritmiknya, tapi di selanjutnya ada masalahnya ya. Ini kayak gini kan, dia menarik tuh yang tadi aku bilang, kalau makin rendah nilai Luna, kalau lihat yang di kiri itu ada grafik tuh kan, kalau yang bawah tuh harga yang makin kecil dia makin ini nih, makin gede dia punya reward APY-nya. Nah kalau dia makin tinggi harga Luna, rewardnya malah makin rendah. Nah, jadi gitu, ketika harga Luna udah rendah banget, orang jadi pengen beli Luna karena rewardnya gede lah gitu ceritanya. Nah, ini juga alasan kenapa kita judi sama Om Rudi tadi. Karena harga Luna itu udah bagus banget untuk reward kalau kita nge-stack sebenarnya, jadi validator. Kayak dia bisa kasih kita sekitar 15 ya kalau nggak salah, 15% return APY. Dia balikin kan in USD kalau pakai Luna. Jadi kan worth it dong, kenapa enggak? Nah, makanya kemarin aku ikut aja gitu. Tapi ternyata tetap aja bobrok karena orang udah nggak percaya sih. Nah, itu jeleknya dia itu sistemnya pakai reward pool. Yang tadi itu, yang hadiah reward itu dia simpan dalam namanya Oracle Pool. Nah, itu setiap fee yang ada USD atau Luna yang tadi di lingkaran setan itu dia simpan ke dalam reward pool nama Oracle Pool. Nah, di selanjutnya tuh ada tuh di next-nya. Oke. Coba next. Nah, nih. Jadi ketika harga dia masih fase bertumbuh gitu, nanti USD-nya jamin terus kan. Terus Lunanya dia burn. Makanya nilainya kayak USD-nya naik, Lunanya juga ikut naik ya ini. Tapi kalau udah masa kayak dia masa untuk bikin USD-nya dipakai gitu, jadi
untuk naikin misalnya kayak USD ketika harga orang udah mulai narik USD. Nah, jadinya kan USD-nya dibakar, di-burn, Lunanya dimin. Nah, itu masanya ketika masa harga Luna turun, itu namanya contraction. Jadi growth contraction gitulah yang tadi aku bilang. Nanti dia bentuknya cyclical sebenarnya, bentuk dari siklus ini. Nah, next-nya itu ya ini dia punya wallet reward-nya. Nah, wallet reward-nya itu ada sebesar 4 billion. Berarti kan dia sebenarnya udah secure lumayan banyak kan untuk cadangan uangnya. Sedangkan dia punya market cap paling berapa? Sekarang market cap-nya berapa? Aku udah lupa terakhir itu. Pas sebelum dia jatuh. Sebelum dia jatuh nggak inget sih. Cuman kayak sekitar 10 billion ya. Nah, seenggaknya dia udah secure setengah lah kalau salah ini. Jadi kayak setengah dari uang yang perlu orang untuk cash out, mereka udah ada duitnya sebenarnya. Cuma kan kayak dari Dokon sendiri kayak mereka ada sistem treasury sendiri ya, kayak nggak bisa langsung keluarin gitu. Makanya dia sendiri bilang mereka ada uang segini, tapi mereka belum bisa cairin. Dan karena yang nggak bisa dicairin itu, ketika orang panik tarik semuanya, nilai USD jadi nggak ada, nilai Luna nggak ada. Nah, itulah yang jadi di next-nya aku bilang the ugly-nya dari Luna. Jadi karena sistemnya pakai Oracle Pool, terus ketika rewardnya itu nggak bisa dimasukkan ke dalam liquidity. Ketika network itu butuh uang untuk orang tarik duitnya, nah itu jadi problem. Makanya ini jeleknya dari Oracle Pool. Tapi skenario-nya itu selanjutnya adalah debt spiral. Ini yang sebenarnya picu sebenarnya bukan dari network atau dari ada yang bilang konspirasi lah kayak BlackRock atau kayak Citadel pinjam uang terus pinjam USD ngecuci. Nah, aku rasa sih bukan itu, lebih ke kayak panic market. Oke, jadi istilahnya dia debt spiral gitu yang orang kenal kalau di dunia algoritma stable. Jadi ketika harga Luna udah turun value-nya, nah dia akan terus ngambil dari USD tetap bakal ngambil nilainya Luna. Nah, tapi dia butuh orang mau narik USD-nya itu juga bakal narik Luna gitu. Semuanya bakal narik duit, bukannya beli gitu. Nah, karena ketika semuanya panik malah jadi memicu dia mempercepat matinya dia gitu loh. Makanya kayak kemarin tiba-tiba sekali drop sampai 99% sehari ya. Aku juga kaget, gila. Yes, nah, emang menurut orang yang percaya sama itu, dia itu ketika harganya di sekitar 15, itu udah ideal sebenarnya buat waktu beli $15 waktu untuk beli Luna. Karena itu rewardnya udah. Secara charting itu udah $15 itu ya Mas ya? Secara charting ya? Bukan charting, itu bukan charting. Secara rewardnya yang dari ini stacking itu, yang stacking kalau kita jadi validator. Ya, $15 itu udah secara fundamental udah bagus lah. Tapi ternyata kan tetap lanjut ya. malah terus orang jual. Makanya ya ketika itu udah gagal. Nah, itu loh ya. Ketika jeleknya itu ketika semua orang sudah mulai bergantung sama USD. Jadi di mana ketika sudah mulai bergantung itu crypto lain juga akhirnya yang pasangannya USD bakal ngaruh harganya, pasti goncang. Kayak kita lihat kan kemarin sempat Kapten 707 tuh sampai posting, wih BTC 100.000. Kalau orang yang nggak sadar kan pasti kaget kan, wih kok bisa tiba-tiba all time high. Ternyata kan yang turun ya USD kan. Nah, yang kayak gitu loh. Jadi kayak ya ketika dia gagal, banyak yang ikut terimbas. Kripto lain juga pasti turun nilainya jadinya karena nilai arbitrasi namanya. Arbitrasinya kan jadi jelek ya, kayak gitu. Itu sih sebenarnya jeleknya dari ini. Jadi nggak ada yang benar-benar sebenarnya stable itu gini, jeleknya sekarang itu nggak ada yang benar-benar bebas resiko. Semuanya ada biaya. Kayak Tether sendiri dia sekarang masih belum submit, dia ketika dia mau di audit dia masih belum berani. Untuk yang salah satu algoritmik yang paling kuat DAO itu juga ya sebenarnya kalau semua orang cash out di DAO juga pasti mati. Atau
yang elastic token, Ample Ford namanya, EMPL. Itu juga grafiknya kayak detak jantung naik turun naik turun naik turun naik turun. Tapi ya masih sekitaran 0,8 sampai 1,2. Jadi which is masih sebenarnya cukup stabil. Ya, jadi ada banyak banget sih stable coin yang masih berusaha lah cari ingredients buat bisa jadi stable coin sebenarnya. Nah, termasuk Luna lah. Luna ini kan juga masih coba-coba. Dan menurut dia sebenarnya revolutionary karena bisa gitu. Tapi ternyata kan ketika harganya udah turun, ya orang nggak mau beli lagi kan, malah takut trustnya hilang. Takut. Ya, itu dia. Jadi resikonya disitulah. Gitu. Yang dead spiral itu tadi ya Mas ya. Jadi, nah ini kalian bisa lihat nih, kalau misalkan kalian tertarik teman-temannya untuk menambah wawasan kalian bisa gabung ke dalam KTN Chatroom ini ya, grupnya ya, komunitas trader Nusantara ini. Karena memang kita bisa lihat visi dan misinya memang untuk mengedukasi masyarakat, teman-teman. Iya. Di sana juga asik kok, orangnya beneran kayak gini juga, gila-gila kadang. Nah, itu menurut Om sendiri nih, crashnya Luna ini kan, crashnya Luna itu jadi apakah bakal mempengaruhi stablecoin lain sih Om? Kalau misalkan kita lihat. Oh iya, benar banget. Karena pengaruh ini kan, jadi ini di luar dari ini ya, di luar dari crypto world ya. Jadi kayak di dunia crypto itu kan kalau kita lihat sebenarnya nggak pengaruh ya. Tapi kalau di dunia nyata gara-gara satu kejadian itu, banyak banget negara yang jadinya ini jadinya regulasi. Kayak Tether aja kan terpaksa jadi dipaksa kan buat kasih tunjuk mereka punya laporan untuk audit. Dan Tether sendiri masih belum bisa terima saat waktu itu karena emang salah satu masalah Tether itu dia ada aset dalam bentuk aset ini sih, aset kertas. Jadi bukan aset real, bukan aset uang. Iya, itu kan yang memunculkan pas awal-awal stablecoin algoritmik ini kan viral ya, karena si Tether. Iya, bener banget. Si Tether ini dia nggak bisa nunjukin dia di backup oleh fiat 1:1 kan. Benar. Nah, menurut Om sendiri yang sebaiknya bagi teman-teman yang emang nyangkut di Luna, wah ini susah ini. Atau di UST ini gimana nih? Om Rudi deh yang $4.000 itu jadi gimana Om? Gimana ya kalau menurut aku ya? Ikhlasin aja deh. Ikhlasin aja. Serius, kita masih punya ladang cuan lain kok. Nggak cuma di Luna aja. Nah. Kalau benar-benar lu nyangkut parah, ya harus tanya diri lu sendiri. Kenapa lu all in? Salahnya di money manajemen kamu sendiri. Jujur, kalau aku main 4.000, ya sesuai dengan risk manajemen saya. Dan ingat judi, saya sanggup loss segitu ya kan. Saya baca di grup ada yang sampai gak ada yang rumah masuk di Luna. Aduh, kadang gue nggak berpikir, orang mikirnya apa gitu loh. Iya, gimana ya? Gue agak sedih yang sama statement yang, ayo gerakan all in Luna gitu, dapat statementnya dari orang dalam. Oke, mungkin dia sarkas, cuman untuk dari Binobi ini kan dia jadi kalau misalkan tertarik malah ngikutin kan? Iya, sarkas dia nggak tepat di saat yang orang-orang lagi kayak gini sih. Mungkin bagi dia yang kayak Om Rudi itu tadi, bagi dia kan uang segitu ya uang judi, tapi bagi orang-orang yang newbie ini kadang $100 aja udah nyampe pinjol ya kan. Ya. Iya, benar. Saran aku buat teman-teman, ini sebenarnya gue dari kripto dari 2017. Memang banyak cerita indah di kripto, ada orang yang kaya mendadak. Ya kan? Tapi yang kita dengar cuma yang kaya mendadak doang, yang mati bunuh diri, mana ada diambil cerita. Benar nggak? Nah, rezeki itu memang masing-masing, tapi ya sebenarnya kalau kita mau untuk trading for a living, yang paling penting itu risk management. Jangan anggap lu bisa cuan berapa, tapi hitung dulu lu bisa loss berapa. Ibarat gitu, kayak kita bisa trading area, kalau analisa itu cari stop loss dulu kan sebelum cari TP area kan. Ah gitu. Tuh bagi teman-teman tuh yang mungkin kan kadang orang-orang ini kan kebanyakan lihat trader TikTok, apa kan lihat fake testimoni di grup gitu. Jadi kayak
oh lihat PNL gitu kan, wah the control market lah, adalah salah satu channel yang suka nyepam di mana-mana, I'm the king control market dan bla 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 pada saat Kayak sering lihat. Nah, masih ingat kata si Om Etetnya enggak ya? Apa? Kalau pamernya PNL persenan nggak usah ngomong, pamer dulu margin lu berapa. Ya. Lah beliau Buat sekali apa pamer trading, PNL banyak-banyak, beliau ratusan sekali, persen. beliau sekali trading marginnya 100.000 USD minimal. Dinawarin VIP, ditanyain itu margin lu berapa, jangan kirimin persen, kirimin margin dulu gitu kan. Iya. yang sedih-sedih kan orang-orang yang ini Om, orang-orang yang newbie yang kadang ngarepin di orang masuk langsung cuan. Padahal orang-orang yang kayak komunitas trader Nusantara ini aja nentuin dulu stop loss-nya di mana. Walaupun udah berpengalaman bertahun-tahun dalam trading, marginnya besar-besar, nggak kontrol market kan, tapi Om. Enggak kontrol market. Kita punya margin juga ya kayak gimana ya? Sebenarnya lumayan loh margin Om Rudi, margin aku kadang buka sekali buka berapa. Tapi kita tetap aja nggak lah, mana bisa kontrol market, gila. I'm the king control market, I'm the best. Aku pernah coba loh, maksudnya aku pernah coba loh kontrol market untuk koin yang masih kecil, yang volumenya kecil. Itu juga sebenarnya butuh duit banyak banget loh buat yang kayak masih kayak apa ya, kemarin aku coba adalah yang micin-micin lah, yang kecil-kecil. Itu kan sebenarnya kecil ya. Cuma itu pun buat kontrol marketnya pun luar biasa susah. Untuk jadi market maker-nya ya Om ya. Ya gitu. Iya, buat jadi market maker-nya tetap susah. Nggak seindah itulah, nggak seindah itu kalau kick off kontrol market itu. Nggak segampang fact testimony yang sering disampaikan oleh The Truth itu ya Om ya. Enggak, ini kalau misalnya langsung sebut label. Enggak, ini aku serius. Aku kesel tiap hari aku ngedeletin soalnya. Kalau orangnya nonton, ayolah kita ngopi bareng lah bro. Capek gue tiap hari nggak ngapusin pesan lu ini. Kasihan Om. Kasihan Nabi itu yang akhirnya daftar tiba-tiba ngadu, "Bang, gue kena stop loss mulu tuh di sana udah nyampe habis ya." Aduh, kan mau nggak mau gue tiap ada itu, oke lah, hapus saja testimoninya. Cuma kan capek juga Om, nggak berubah-berubah tuh. Iya, banyak sih yang kayak gitu. Kalau menurut saya, gini loh, yang namanya promosi itu selalu indah. Ada nggak yang promosi bilang gua lo sekian nggak bakalan ada? Ada Mas Rudi tadi $4.000. Kayak kemarin, jujur gua sempat sukses trading di bulan Januari dari $3.000 kemarin gua screenshot. Dari $3.000 dalam 20-an hari jadi 17.000. Pernah $1.000 jadi 10.000. Pernah juga dari 20.000 jadi 1.000. Jujur, gue sampai ngomong di KPN, gue rek nih, udah gue berhenti trade dulu. Soalnya gini loh, trading itu 20%-nya analisa, 80% itu psikologi. Dan yang gue salut itu psikologinya si Ray. Kuat banget ya mentalnya. Kalau lagi memang market nggak bagus, ya bisa 2 minggu, 3 minggu, 2 bulanan nggak trade. Iya, aku udah sekira 1 bulan kali nggak trade dari semenjak kemarin tiba-tiba turun. Nggak trade lagi, cuma kayak paling aku sisain 1 account yang copy trade. Ya udah, itu ikutin aja Om Rudi atau siapa gitu. Itu udah uang ikhlas itu. Ya, yang di copy trade itu kan gua nggak sempat manage kan kemarin kan. Iya. Memang lagi sibuk di kafe aku kayaknya di Batam. Jadi memang nggak ke manage. Jadi ini rencananya memang mau fokus di situ. Iya, tapi emang gitu ya Om. Nah kalau menurut Om sendiri untuk di tahun 2022 ini kan banyak ngomongnya bear marketnya nih Om dengan awal kejadian lunanya ini. Ya. Nah itu kan Om sendiri udah punya pengalaman, udah trading udah lama nih Om. Menurut Om sendiri lebih ngeri mana nih Om? 2017 apa di 2022 ini Om? Aku selama bear market aku dari 2017 juga ya emang. Aku 2017 tuh juga ada rasain tuh. Kayak letak duit berapa tiba-tiba hilang tinggal 3 serpihan. NXT ya, Ignis ya. Aku nggak ikut itu sih, aku ikutnya ya tetap BTC, EOS yang agak gede-gede, tapi tetap aja perdes loh. BitConnect.
Aku nggak ikut. Juga tuh. Land. Iya. Itu OG semua tuh NXT Ignis iya. Sampai sekarang nggak bangkit lagi kan? Emang pada bilang sih katanya, wah nanti kalau next bulan pasti semua pada naik, nggak juga. Coba lihat itu yang Ignis kan NXT. Padahal sebenarnya ya project nggak jelek-jelek amat, tapi kan ternyata nggak bangkit juga kan. Tapi kalau kali ini menurut aku kalau bear marketnya lebih serem deh daripada tahun kemarin. Benar. Lebih serem, pasti lebih serem. Sebenarnya kenapa? Kalau tahun 2017 kita masih belum ada ancaman krisis ekonomi. Oh ya. Tahun ini beda cerita. Yang seperti yang di warning sama Om dari kemarin ya Om ya. Iya. Kali ini bear marketnya pasti serem banget itu. Kenapa bisa serem ya karena masalah geopolitik ya. Geopolitik itu yang pengaruh paling besar. Kalau yang ada yang bilang crypto itu safe haven untuk dari traditional market, aku bilang nggak sampah, nggak bakalan sama, nggak bakalan bisa. Ya kemarin crash, crypto juga crash kan, semua crash, nggak bisa ada yang terselamatkan dari situ. Soalnya pemain-pemainnya yang pemain besar itu lah dari mereka juga semua kan. Retail itu mana bisa gerakin harga dari sini. Bitfinex sih yang paling kuat tuh kalau udah main gituan. Ya sih, yang perang lah, yang inilah, yang itulah ya kan, yang suku bunga, yang mau perang, ngaruh ya itu ya mereka kripto ya sekarang ya, dia karena krisis ekonomi. Ya benar, kalau menurut saya ya itu soalnya udah hakikatnya lah, ya kan? Gimana ya? Kayak contohnya gini, DXY naik, Bitcoin turun, DXY naik, SPX 500 turun, Nasdaq turun, Bitcoin juga ikut turun. Ya memang ada beberapa case, kadang kebalikannya ya, nggak ada korelasinya. Tapi secara overall, memang selama ini korelasinya tinggi benar. Ya. Kayak yang sering Om Tuk bilang, DXY naik, berarti tandanya orang there is high risk asset. Betul nggak Om Ray? Benar. Jadi DXY, buat yang nggak tahu nih, DXY itu sebenarnya indeks dari kekuatan dari USD dolar. Jadi kan kadang karena USD itu kan sifatnya udah jadi fiat ya. Jadi sebenarnya kan mereka bisa print sebanyak-banyaknya yang mereka mau. Nah kadang orang bilang itu kayak uang sampah gitu loh. Banyak yang bilang ya, berapa influencer yang kalian tahu kripto pasti mainnya bilang USD itu sampah gitu loh bilangnya. Tapi ya untuk beberapa orang ya USD itu masih jadi kontrol market, jadi gimana pun kayak kita masih ngelihatnya BTC naik nih, kita lihatnya terhadap USD, apa-apa masih USD kan. Jadi kita nggak bisa bilang segampang itu sampah, karena ujung-ujungnya kita ngelihatnya nilainya balik ke USD, bukan BTC as BTC itu sendiri. Nah, jadi kenapa itu penting? Kenapa DXY itu penting? Karena DXY itu kayak nilai kekuatan dari USD. Jadi beberapa dari trader yang aktif di KTN itulah suka banget perhatiin DXY karena itu indikator makronya. Ketika DXY kuat, berarti kayak banyak keputusan yang mendukung buat orang lebih nyimpan cash daripada nyimpan aset risky kayak tanah, emas, salah satunya kan saham dan kripto nggak terkecuali. Kripto masih termasuk saham yang risky. Emas aja turun, apalagi dengan yang kayak gini, kripto yang katanya emas 2,0 gitu loh. Jadi prepare aja. Ya, Om ya. Bisa coba buka chart Bitcoin dengan DXY belakangan ini. Jadi setiap kali DXY naik, Bitcoin turun. Dan begitu sebaliknya, ketika DXY koreksi, Bitcoin-nya naik. Ya. Ya. Sering terjadi belakangan ini. Sering terjadi. Ada of the game juga kalau misalkan krisis ekonomi ya tetap yang paling king itu menurut aku ya uang yang dipegang sih kayak saat itu tadi. Benar kan? Ya. Iya. Nggak ada event-eventan udah mau emas berapa kita harus bertahan hidup men. Mau perang. Benar. Kita sendiri juga takut kan sama keadaan depan yang masih nggak kebaca. Aku pun sendiri kayak aku yang on yang beberapa yang sering disebut tadi itu kan kita sebenarnya cukup pemerhati makroekonomik ya, kayak kalau misalnya USD ada mereka punya
bond, mereka punya obligasi, mereka punya suku bunga, semuanya berubah-berubah. Kita perhatiin tuh setiap berubah sedikit aja kita perhatiin pasti cukup sensitif. Naik dikit aja dia meskipun naik dikit misalnya nggak naik cuma 1%, kita rasa kayak cuma 1%, tapi ngaruh banget nanti tiba-tiba ke kripto, bisa naik di kripto bisa koreksi sampai 10%, 15%. Itu loh. Karena jadi keraguan orang hilang gitu. Orang karena mau kripto karena dengar returnnya yang tinggi gitu. Tapi ketika mereka misalnya di USD misalnya lending bisa dapat sama kayak mereka deposit di bank gitu, mereka mending nyimpan di bank kan. Nah, tujuan dari US sendiri kayak gini kan buat memperlambat ekonomi dia yang kemarin sudah kayak stimulus kenceng banget terus. Jadi dia sengaja naikin supaya orang deposit uang. Jadi perlambatan ekonomi, mereka mulai slowing down, cooling down dulu sampai ekonominya udah mulai stabil, baru nanti ya mungkin mereka percepat lagi dengan kasih keringanan, terus kecil suku bunga. Ya, itu inilah makronya lah. Nah, ini serius, ini menarik juga. Ini kita bisa sharing dengan komunitas trader Nusantara ini, karena memang inilah yang sebenarnya yang kalian perluin, guys. Jadi kalau misalkan kalian itu emang seorang trader, memang kalian juga harus ngasih suatu spotlight lah terhadap pergerakan ekonomi makro ataupun mikronya gitu. Karena ya jangan kalian sukanya ngeliat orang PNL, kalian nggak tahu basicnya, dasarnya gitu loh. Jadi kayak harus tahu tentang fundamentalnya juga lah gitu, psikologisnya juga. Jadi harus lebih concern terhadap itunya. Iya, kita sering loh lihat di grup lain itu seringnya orang sell PNL. Kalau di grup kita kayak jarang banget sell PNL ya. Seringnya keluarnya kecuali ada share chart. Share chart. Kecuali ada share chart, lo baru boleh share PNL. Kalau kita bayangkan juga boleh. Kita juga bayangkan cuma share chart gitu loh. Jadi orang ngeliat chart aja. Kita lihat kayak wah ini chartnya gini. Karena ya kalau secara charting ya paling kita cerita soal chart lah. Kalau udah fundamental ya biasa panjang tuh. Ada lagi. Iya, manajemen resikonya. Sering share chat ya sama RR-nya ya. Iya. Gua nggak pernah bilang ayo coin bersamaku, tapi gua bilang ayo rek bersama. Iya. Sebenarnya trading itu grade of probabilities. Sebuah permainan probabilitas. Lu nggak cuanya loss itu, nggak cuanya loss. Nah, kecuali kalau BEP pun kena loss TV ya, gitu. Jadi untuk gimana ya, untuk menjadi pemenang di maraton ini, saya sering ngomong, trading ini maraton bukan sprint. Gimana lo atur nafas lo alias pressure capital untuk perjalanan panjang ini. Trading of a living itu ngomongnya gampang, tapi kerjanya itu harus susah banget loh itu. Itu Om Rudi udah bikin modulnya tuh. Buat manage ya. Cuma kita kayak belum update lagi sih. Rencana kayak mau bikin buku tuh. Pas lagi sibuk di Batam itu nggak pernah gua update lagi itu. Nah, mungkin bagi yang penasaran bisa langsung join aja tuh ke grupnya. Nah, mungkin ini kita closing statement aja kali ya. Tadi kita udah ngomongin Luna, udah ngomongin soal ekonomi dunia global juga. Nah, dari komunitas trader Nusantara nih, mungkin bagi teman-teman Auto Sultan di sini yang baru mau trading atau baru coba-coba trading nih, ada nggak sih statement untuk mereka ini? Gitu. Dari Mas Rai dulu deh. Kalau dari aku ya, sekarang kondisi market lagi nggak gitu bagus. Kalau buat kalian pemula trading, aku sih nggak saranin buat cepet-cepet masuk gitu loh, karena misalnya dengar tetangga bilang, oh anaknya jadi kaya gara-gara ini, atau dengar pas kemarin silaturahmi ke rumah saudara ada keluarga pamer Lamborghini, padahal itu kan ya cuan dari sebelumnya. Jadi nggak bisa bilang. Ingat kalau di ekonomi itu ada yang namanya keuntungan yang masa lalu belum tentu akan terjadi di masa depan. Misalnya kalau masa lalu dia bisa naik sampai 1000%, belum tentu masa depan dia bakal naik 1000% lagi. Nah, jadi hati-hati, jangan sering ke bawah inilah orang iming-iming orang. Kadang sering kan dengar lihat kayak, ini orang bisa kasih cuan sampai 1.000.000, 1000% sebulan. Tapi belum tentu bulan depan dia 1000% lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan gampang terbuai. Karena banyak tuh pemula yang kena terbuai gara-gara itu. Aku sering sih beberapa kali kayak
di grup kadang ada ngechat tiba-tiba personal, bang gimana nih bang, aku ikut ini, bang aku ikut kayak gini, loh kok kamu nggak ngerti, kamu berani ikut mereka gitu loh. Itu yang paling parahnya seringan. Dan mereka karena nggak ngerti juga, mereka masukin duit mereka semua gitu loh. Kadang sampai ada yang pinjam. Tuh Om Rudi tuh kayak pernah tuh masalah, ada yang dia sempat cerita, ada yang sempat chat dia gara-gara dia keburu pakai uang dapur. Oh, yang pinjam uang itu. Iya. Iya. Kan itu kasus parah banget loh. Masa kejadian kayak gini lumrah banget di Indonesia, karena mereka gimana ya? Kita kayak berburu-buru kayak mau mengubah taraf hidup gitu loh. Nganggap, dengan kripto gue pasti berubah taraf hidup gue. Tapi nggak juga sih. Kadang ini nasib. Itu. Kalau dari Mas Rudi gimana nih? Kalau dari Mas Rudi? Kalau menurut saya, buat teman-teman yang belum pernah trading atau mau belajar trading, jangan belajar ngecak dulu deh. Belajar dulu risk management, itu paling penting. Paling penting menurut saya, kalau lu nggak ada risk management yang jelas dan disiplin, sebanyak apapun modal lu pasti akan habis. Pertama, jangan pernah FOMO. Don't ever chase the green candle. Biasa yang ngepam punya si Ray, ayo ikut masuk. Enggak lah, udah ngepam gua mau ngapain masuk? Iya. Kata orang. Secara kasarnya kan enggak cuci kata orang kan? Iya. Provide liquidity buat orang buat exit. Biasa kalau dapat kita jangan benar-benar sih. Euforia melihat PNL orang yang kayak tadi Om Jamza ngomong, yang share PNL ratusan persen itu bullshit aku bilang. Jujur, nggak pernah ada orang yang, nggak ada toko yang bilang barangnya jelek. Semua pasti bilang barangnya bagus. Gitu. Kecuali lu nama market maker. Market maker aja bisa dilawan sama market maker lain loh. Iya. Yang penting risk management lah, yang paling penting itu menurut saya. Risk management itu selain di trading, bisnis, kehidupan real, itu sangat sangat terpakai. Ibaratnya lu punya gaji 3 juta, lu cicilan HP 1 bulan 1 juta, lu mau gimana makan 1 bulan? Risk management lu udah nilainya nggak cukup lah, nilai merah, gitu kan. Yang penting belajar risk management itu paling penting. Untuk trading untuk apa itu yang paling penting menurut saya. Ilmu keuangan itu jauh lebih penting daripada modal lu sendiri sebenarnya. Iya benar. Jadi kalau untuk teman yang udah trading, biasa nih orang bilang risk 3%, risk 5% per trade, itu dari equity. Memang benar, tapi ada cara untuk akalinya untuk meminimalisir dengan cara layer bit. Jadi dipecah-pecah entry-nya. Ibaratnya lu kalau secara normal entry di sini ternyata 3%, tapi mungkin setelah kamu layer bit tinggal 2 sekian hari kayak kemarin kita hitung itu ya, grup. Jadi itu bagus banget ya, satu harga yang dapat lebih rendah, kedua risiko lebih kecil. Banyaklah sebenarnya kalau mau ngomong tradingnya. Gua rasa 1-2 jam pun nggak bakalan habis kita ngomong. Nggak bakalan habis. Pesannya aja nih, berarti pesannya Om Rudi kepada para pemula apa nih? Pesannya aja, pesan intinya. Pesan aku, jangan pernah FOMO ikutin orang, dan jangan pernah iri sama keberhasilan orang. Kamu nggak bakalan tahu apa jalan yang pernah orang lewatin itu. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu paling penting. Mantap. Closing statement yang sangat bagus. Om Rama KTN nih. Oke, kalau menurut gue sih ya, kalau mau trading itu jangan pakai uang panas. Sudah satunya intinya itu. Kalau pakai uang panas misalnya pinjol atau gade rumah lah, warisan orang tua. Kemarin ada tuh gara-gara Luna, warisan orang tua 1,8 M jadi abu kan. Aduh gila sih. Oke. Jadi lu kalau trading pakai uang panas, dijamin psikologis lu nggak aman sih, dijamin. Jadi lu mikirin gue harus balikin modal, gue harus ini, gue harus itu. Jadi ya keganggu, intinya semua pasti keganggu dan lama-lama pasti habis itu duit. Gitu sih. Panik.
Iya, jadi jatuhnya lama-lama panik karena apalagi kalau pinjol atau enggak minjem atau enggak gadai sesuatu, ya udah begitulah. Nggak tenang jadinya kalau trading gitu. Nah, jadi nggak kerasa kita udah sejam aja nih bersama dengan komunitas trader Nusantara. Singkatnya jadi gitu teman-teman ya, pembahasan soal Luna, betapa pentingnya kita harus mengerti ekonomi makro dan betapa kita harus pentingnya tahu soal money management dan money management resiko. Kalau misalkan kalian tertarik untuk mengetahui lebih dalam soal trading dan sebagainya, silakan kalian join aja sekali lagi di komunitas trader Nusantara. Segitu aja ya teman-teman ya. See you.